Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Asfar Tanjung. Kali ini saya akan menyampaikan bintek persiapan pengisian jawaban untuk komponen mutu guru Kesis Pena sesuai instrumen akrasi Satuan Pendidikan IASP 2020. Untuk itu silahkan Bapak Ibu sebelum menyaksikan dan mempelajarinya, klik dahulu subscribe dan like serta share ke teman-teman lain agar bisa mengembangkan materi ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Kita mulai, Pak Dokter. Siap? Izin Pak Datuk, Pak M, teman-teman semua. Saya kembali menunggu kegiatan ini. Baik, dengan bismillah juga kita mulai lagi kegiatan telaah butir IASP 2020 khusus untuk komponen mutu guru yang kemungkinan tidak sebanyak butir pembelajaran ya, Pak Dokter. Jadi kemungkinan waktunya kita batasi sampai setengah jam saja cukup ya. Oke, dilanjur. Tanpa panjang preambul, kami silakan kepada Bapak Dr. Haji Asfar Hamir MM. Beliau adalah salah seorang pengurus BAN SDN Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus juga beliau selama ini adalah tugas di Kemenak, pengawas Kemenak Kota Padang ya, Kota Padang. Dan pada saat ini beliau juga sebagai pembimbing manasik haji. Berapa selesai? Jadi dan beliau sebentar ini baru selesai dari manasik membimbing jamaah yang akan berangkat haji haji tahun ini. Baik, itulah sosok Bapak Dr. Haji Asfar Hamir MM. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bersua dan berjumpa di Zoom meeting, walaupun tidak ada pendekatan tapi hatinya masih berdekatan. Kami bisa memahami apa yang terjadi. Pada hari ini, kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi mutu guru. Mutu guru adalah komponen yang ketiga dari instrumen akrasi sekolah. Dia ada 4 komponen yang ada. Pertama, komponen mutu lulusan, kedua proses pembelajaran, ketiga komponen mutu guru, keempat baru komponen manajemen sekolah. Untuk manajemen sekolah tadi setelah ini kita jelaskan oleh Bapak Yaya. Tadi baru selesai komponen proses pembelajaran. Nah, untuk mutu guru ini biaya dan cara mengisinya sama dengan seperti yang sebelumnya. Saya juga ini mensetil ini dari gambaran sekolah yang masuk sasaran, masih banyak yang belum mengisi dia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita itu mengisi dia dulu, baru kita nantinya melengkapi dokumen yang akan diupload. Pengisian dia itu berada di sini. Jadi sekalian nanti kita cobakan Bu cara mengisi dia itu. Yang pertama di nomor 19, jadi komponen mutu guru itu berada di nomor 19 sampai nomor 22. Nah, nomor 19 sampai komponen 22. Ini kita amati di sini. Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan teknika atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Bapak Ibu, untuk menentukan level ada capaian kinerjanya. Kalau Bapak Ibu sekolahnya ingin mendapatkan level 4, kinerja yang dicapai begini: guru harus mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa
belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan seperti merancang penelitian sederhana, melakukan tokoh tertentu, berdasarkan ide siswa sendiri, dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber daya belajar, serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Kedua, menjelaskan tahapan penyusunan FPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi. Nah, kalau di level 1 misalkan, guru hanya menyusun BP yang belum memfasilitasi siswa belajar aktif, kreatif, dan pendapat. Bapak Ibu, kita lihat instrumen yang ada di ISP itu, Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang punya instrumen bisa saja melihat itu. Di nomor 19 Bapak Ibu. Bentar. 19 yang kita pahamkan di situ. Oke, saya lihat ini. Bapak Ibu, untuk menentukan penentuan level itu ada telahan dokumen, ada wawancara. Nah, jadi Bapak Ibu, dokumen yang disediakan ini apa? Adalah RPP yang ada. Saya yakin Bapak Ibu semua guru sudah punya RPP. Tapi sesuai ke RPP ini, ketika kita mengajar nanti, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, makanya nanti akan ada lagi wawancara di sini. Wawancara dengan kepala sekolah, wakil, atau guru dan siswa. Nah, gurunya mengajar memakai TIK hanya pakai media nggak dia? Nah, ini yang nanti menentukan itu. Jadi sementara Bapak Ibu untuk mengisi dia, Bapak Ibu silakan aja diklik dulu misalnya apa level 4 misalnya. Nanti tolong dikejar level 4 agar Bapak Ibu nanti dapat level 4. Kalau level 3 yang kita bikin boleh juga, nanti sesuaikan dengan level 4. Jadi tidak ada masalah level berapa, kita klik level 4 misalnya kan. Nah, kalau oke, diokekan di sini. Nanti akan hijau dia, ini ya caranya Bapak Ibu. Nanti yang penting setelah ini, bagaimana Bapak Ibu bisa mengisi dia sambil memahami isinya. Ini di guru sudah PP. Kalau level 3 yang gurunya mampu PP dan memfasilitasi seluruh siswa, tapi belum sebagian yang belum lengkap. Ini dia jawabannya yang ada di nomor 19. Jadi bisa, jadi untuk diketahui masih banyak sekolah-sekolah yang belum mengisi dia untuk menentukan level. Di level kita tentukan dulu di sini, nanti pengisian dia nanti di dokumen sekolah. Bapak Ibu saya sudah share itu ada di YouTube-nya tadi di chat. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajari dari situ. Nah, ini nomor 19. Kita lihat di nomor 20. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu warga sekolah. Dahulu namanya ada A, B, C, D, E. Kalau lengkap dia A. Kalau nggak lengkap jadi B. Kalau lengkap di C, Bapak Ibu. Kalau tidak ada sekali jadi E dia. Sekarang tidak begitu lagi. Ada level. Jadi banyak berbeda Bapak Ibu. Ada lagi penjelasan Bapak Ibu. Dulu pertanyaannya 165. Sekarang hanya 35. Plus 1 kalau SD. Plus 5 kalau SMK. Tambahkan lagi. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau yang harus disiapkan itu harus ada 400 jawabannya. Di situ ada wawancaranya di situ Kak. Siapa mengisi nanti adalah asesor. Jadi Bapak Ibu akan menjawab nanti berapa jawabannya akan di situ. Kita lihat di sini nomor berapa ini? Nomor 20 Bapak Ibu. Oke. Di nomor 20 bisa kita amati nanti di situ ada namanya dokumen, ada juga wawancara. Dokumen dan wawancara ada di Kalau sebelumnya ada namanya apa namanya sedang wawancara namanya seperti wawancara, kemudian observasi. Observasi itu mengamati tanpa bicara. Ini penting Bapak Ibu. Tadi dijelaskan oleh Pak Nur tadi di komponen pelajaran. Contohnya di nomor 12 itu ada tapi yang diamati lah guru mengajar. Di situ ada observasi. Sesuai tidak dia mengajar? Ini juga semuanya terangkai. Jadi yang jelas observasi tidak bicara tapi fakta yang bicara. Sesuai atau tidak itu. Ya. Nah untuk nomor 20 nanti ini dia Bapak Ibu. Guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui kegiatan seperti observasi kelas, pemberian kuesioner, tentang pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Ini bisa diamati waktu
guru atau asesor masuk ke kelas nanti melihat guru mengajar. Nanti terekam nah ini ketika dia mengajar. Ini dia bisa sampaikan. Jadi waktu evaluasi diri ini Bapak Ibu. Jadi yang diunggah di sini adalah nanti adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi diri. Contoh, bisa saja nanti ketika Ibu mengajar ada videonya yang diunggah di sini. Kemudian lagi Bapak Ibu juga ada refleksi untuk 3 orang guru yang berbeda. Nih apa nih? Kegiatan-kegiatannya bisa jadi penilaian dari guru sendiri. Yang kedua, laporan kegiatan guru dalam evaluasi refleksi berdasarkan hasil penilaian tema sejawat, Bapak Ibu. Jadi guru lain menilai guru ini, bagaimana guru menilai. Jadi mungkin ada semacam audio, videonya bisa, atau mungkin semacam kuesionernya bisa disempatkan. Kemudian yang ketiga, laporan kegiatan guru dalam evaluasi refleksi berdasarkan hasil penilaian siswa tema sejawat. Siswa tema sejawat kepala sekolah ini semua. Laporan umpan balik dari teman sejawat. Jadi Bapak Ibu bisa juga teman lain menilai kita. Yang keempat, dokumen kegiatan diseminasi hasil evaluasi refleksi guru kepada teman sejawat. Ibu, ini. Jadi Bapak Ibu contoh, kita baru saja selesai kegiatan-kegiatan di luar, nanti kita sampaikan kepada guru lain, ini diseminasinya bagaimana. Kalau saya melihat di kesimpulan bahasanya adalah seminar kecil nih, dalam bentuk evaluasi menyampaikan kepada teman-teman. Nah itu harus ada data hadirnya, notulennya, foto dan inilah. Nah sekarang kalau rasa-rasanya sudah pas ini, kita isi aja dulu boleh di level 3 atau level 4. Bapak Ibu. Oke, level 4 video PK di sini. Nanti akan hijau dia, Bapak Ibu. Nah inilah mungkin dia yang harus Bapak lengkapi nanti ketika kita sudah terdaftar sebagai reakreditasi. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke nomor 23. 21 lagi. Satu lagi guys. Oke. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan keterampilan dan wawasan. Nah, ini ada menyangkut KKG dan SMP. Jadi di sini yang dilihat adalah dokumen dan wawancaranya juga dilihat di situ. Kalau level 4 yang Bapak Ibu sepakati mengisinya di sekolah dulu, berarti ini harus kita lakukan. Apa yang dilakukan? Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Jadi Ibu Bapak yang ikut MGMP harus pulangnya membawa hasil. Jangan sekedar hadir di MGMP saja, KKG saja. Dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui program bentuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat ya. KGGMP dan jenis lainnya atau belajar dari mengikuti di kelas seminar. Jadi Bapak Ibu tolong nanti ketika Bapak Ibu yang melakukan KKGMP tolong hasilnya dibawa ke sekolah lagi dan diseminarkan dalam bentuk kecil atau dalam diskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Inilah yang kita bawa. Contoh cara membuat media pembelajaran. Ada kalau yang belum bisa membuat Google Form, membuat soal secara online, kita coba belajar nanti di luar, balik ke sekolah kita coba. Tolong dibikin latar hadirnya apa yang ada di sini. Contoh di sini, laporan tentang pengembangan profesi, undangan, surat tugas, daftar hadir, atau materi yang ada di situ dan kita unggah nanti di manajemen sekolah. Bapak Ibu tidak mengingkari sini ya, nanti hanya nanti di manajemen sekolah nanti akan link ke sini. Kalau saya mengibaratkan harus masuknya di gerbang, jangan di luar. Kalau di sini masuknya di luar gerbang. Dalam gerbang kalau di manajemen sekolah nanti masuknya berarti pas keseluruhannya bisa link. Contoh, tadi ada yang upload nanti di dokumen RPP kan, di upload di satu nomor, di nomor 46 atau berapa tuh. Nanti atas semuanya kita bisa masuk link ke nomor-nomor apa yang diinginkan. Yang kedua di kegiatan sharing diseminasi. Yang pertama, Ibu ikut MGMP, KKG tolong daftarnya dibawa pulang. Kemudian notulennya, foto-fotonya nanti dikumpulkan dan ini yang akan diupload. Kalau besar uploadnya diperkecil, kalau enggak ada semacam jawaban sudah ada di situ. Jangan cuma kurang dari 2 MB. Yang kedua ada kegiatan sharing diseminasi pengembangan profesi. Itu kegiatan kita di sekolah, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu dikumpulkan juga nanti paparannya, ilmiahnya Bapak Ibu, kemudian ini kita kumpulkan dan di upload juga nanti. Kalau termuat untuk diupload dikumpulkan di mapnya masing-masing.
Jadi masing-masing minimal ada 35 buah map yang ada di masing-masing map kita letakkan dokumen yang disesuaikan. Itu nomor 21. Nah, ini kita klik. Bapak Ibu paham di level 84? Oke, level 4 atau level 3, Bapak Ibu. Kalau level 1 mungkin ini terlalu jauh nanti. Jadi tidak ada usaha. Bapak Ibu nanti bikin dulu deh di level 4 atau level 3 atau level 2, nanti kejar nanti sehingga nanti kejar nanti level 4. Asesor nanti akan mencocok. Nilai asesor bukan nilai Bapak Ibu, tapi nilai ketika dia mengamati di lapangan. Sesuai atau tidak. Itulah yang dilakukan level. Jadi Bapak Ibu, saya melihat di masih banyak sekolah yang belum mengisi level-level itu. Bapak Ibu silakan pelajari dari YouTube yang pernah saya kirim itu di chat tadi, silakan pelajari di situ bagaimana cara mengisinya Bapak. Nanti baru kita cek laporannya, uploadnya nanti di dokumen sekolah. Kemudian terakhir nomor 22. 22 ya. Lalu satu udah tadi ya. Satu nanti kita cek ini, oke, diokekan. Kalau oke dia jauh dia. Ya. Kalau belum nanti Bapak Ibu gimana Pak kalau kita ragu tadi kita udah mengecek di level kita, misalkan level 3 kan. Oke. Atau level 3 ini kita harusnya level 4 ya. Boleh diedit lagi di level 4. Nanti diperbaiki. Jangan cemas ya. Yang penting Bapak Ibu usahakan agar sekolahnya lebih baik. Kemudian nomor 22. Oke. Terakhir ini dia ada 4 butir, nomor 19, 20, 21, 22. Guru mengembangkan strategi model teknik media pembelajaran kreatif. Ini kita amati di sini, coba lihat di nomor, bagi yang punya instrumen nanti Bapak amati nomor 22 itu. Di situ Bapak Ibu ada sifatnya di situ observasi. Ini satu ini observasi. Apa yang diobservasi? Gimana Ibu Bapak mengajar. Jadi dua orang guru akan dipilih oleh sensor, nanti diambilkan. Nah, nanti dilihat dia pakai strategi dan dia mengajar. Walaupun hari ini Ibu pilih level 4 ini sekarang level 4. Tapi kalau nanti ngajarnya tidak sesuai dengan apa yang diminta di sini, berarti akan turun ke level 3. Jadi mulai hari ini tolong benahi sekolah masing-masing agar gurunya menjadi guru hebat dan menjadi guru cerdas. Jadi inilah dia pola-polanya sehingga ini nanti akan tergambar nanti menjadi guru hebat itu hebatnya bagaimana memakai strategi, pakai mode, pakai metode, pakai teknik dan pakai media pembelajaran. Contoh, Bapak Ibu tampil dengan RPP, RPP-nya dilihat oleh asesor nanti, kemudian dilihat ternyata di RPP itu ada model di situ, ada metode, ada media-medianya harus pakai fokus, pakai PowerPoint. Ketika Ibu mengajar, Bapak mengajar ternyata tidak tampil medianya tadi, otomatis tidak bisa di level 4. Pasti ke level 3. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang diminta di Bapak Ibu? Walaupun sekarang Ibu sudah di level 4. Apa di level 4 ya, ini dia. Oke. Tapi kalau tidak sesuai, tadi turun ke 3, malah turun ke 2 bisa jadi Bapak Ibu. Jadi masih jauh hari lagi, mungkin mulai hari ini setelah kita sosialisasi ini berbenah dirilah Bapak Ibu sekolah, sesuaikan apa yang Ibu isi level 4, sesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Saya kira tidak ada yang sulit di sini, hanya tinggal menjalani. Jadi memang kemarin itu ada satu pertanyaan juga, kadang-kadang bagaimana kalau rapor buku sekolah dengan bisa berbeda? Bisa berbeda. Mungkin di permutu dia berbenahi, atas tidak dibenahi, ini dilihat langsung karena guru mengajar. Di nomor 12 sampai nomor 12 ya, sampai nomor 22 itu menyangkut tentang guru semuanya. Tidak bukan mulai di semuanya kan guru itu. Yang guru punya itu di 12 sampai nomor 22. Jadi guru Bapak Ibu. Jadi ada sepertiganya dari instrumen yang ada, penilaiannya dari guru. Jangan nanti sampai yang lainnya bagus, baru guru mengajar tidak bagus. Itu yang menjadi nilai kan Bapak Ibu. Oke. Jadi apa yang diunggah sini? Diunggah kan RPP saja. Kalau masa lalu instrumennya jangan dilepas standar itu cukup kalau ada RPP cek A nanti boleh ya. Tapi sekarang enggak, RPP-nya sesuai enggak yang ada di RPP dengan langkah pembelajaran. Apa contohnya? Punya strategi enggak dia? Nah, contoh kalau level 1 apa nih? Guru mengembangkan memodifikasi strategi model dan teknik pembelajaran, tidak mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Yang penting sampai materi tidak itu Bapak Ibu. Kalau dalam jilid 2, nomor 3 bagaimana? Kalau nomor 3, guru mengembangkan modifikasi strategi model metode teknik pembelajaran inovasi dan kreatif dapat mendorong siswa belajar efektif dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cuma Bapak Ibu belum bisa dikembangkan dan diimplementasi orang lain. Yang harusnya
Guru mengajar sesuai dan ini dikembangkan menjadi sehingga anak lebih giat lagi untuk dalam bidang sehingga tercapailah tujuan pembangunan. TIK-nya tercapai. Jadi ini sebagai acuan untuk bisa menjadikan sekolah hebat. Jadi sekolah hebat itu Bapak Ibu adalah dikembangkan kemudian diikuti polanya. Kalau saya melihat ada satu sisi menjadikan sekolah hebat itu adalah sekolah terliterasi dan seluruh warga sekolah memahami apa yang ada dalam literasi. Kira nanti akan bagus sekolah ini. Inilah pola-pola dalam pengisian dia dan menjawab bagaimana tentang mutu guru ini Bapak. Inilah yang mutu guru ya. Saya kira ini yang bisa kita pahamkan. Yang penting Bapak Ibu mulai hari ini bagi yang belum mengisi dia, klik dulu nanti setelah itu baru dilengkapi dengan pengembangan bagaimana dokumen-dokumen yang kita upload. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita menguploadnya bukan di sini, kita uploadnya di dokumen sekolah. Ini akan dijelaskan oleh tim IT, oleh Will dan Asep. Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahamkan Bapak Ibu. Sementara Pak Anies bisa kita jelaskan, mudah-mudahan ada yang bisa bertanya nanti bisa kita jawab, atau tidak kita cari jawabannya bersama. Terima kasih. Batas waktunya berapa menit? Di 13.30. Oh ya, akan diberikan kalau kita percepat kita kan 13 15 aja kemana? Mudah-mudahan bisa memahami Jadi 13.30. sehingga sekolah memiliki nilai Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan